Senyummu meruntuhkan mahkota. Senyummu meruntuhkan mahkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Mengenang 70 tahun Tari Pakarena, kita saksikan bagaimana Ibu Andi Nurhani Sapada merintis, menggali, membina, dan melestarikan Tari Pakarena dan perkembangannya dari tahun 1952 hingga kini dalam tayangan visual. Dari sebuah tari tradisi dalam ritual upacara adat menjadi suatu seni pertunjukan yang indah dan dapat dinikmati. Semoga menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam membina dan mengembangkan tarian ini. Di era sebelum tahun 1940-an, seni tradisi di Sulawesi Selatan merupakan bagian dari upacara ritual. Berbagai bentuk tarian dan musik daerah dipertunjukkan sebagai ritual adat untuk bangsawan maupun bagi rakyat biasa. Persembahan puji-pujian dilakukan dengan mantra dan gerak tari dalam upaya menjaga hubungan dengan dewa dan arwah. Tari merupakan ritual adat. Pakarena adalah nama sebuah tarian ritual yang berasal dari kerajaan Goa dari suku bangsa Mangkasara di Sulawesi Selatan. Tarian ini tergolong tarian istana yang dibawakan oleh putri-putri bangsawan dari keluarga Raja Goa. Tari ini hanya dipertunjukkan pada pesta perkawinan agung, penobatan raja, dan penyambutan raja dari kerajaan lain. Dahulu, tarian Pakarena juga merupakan media untuk memperkenalkan putri-putri istana kepada putra-putra dari kerajaan lain, sehingga tidak jarang terjadi perkawinan putra dan putri dari dua kerajaan. Perkembangan tarian Pakarena sampai akhir tahun 1940 cukup pesat. Upacara ritual dilakukan pada setiap tatanan kehidupan, seperti pernikahan, kelahiran, hitanan, dan lain-lain. Peranan raja yang berwibawa, karismatik, dan berpengetahuan luas tentang adat istiadat sangat menunjang kegiatan berkaitan dengan upacara adat. Namun, upaya mengembangkan tarian ini tidak pernah dilakukan. Pada zaman penjajahan Belanda, dilanjutkan dengan revolusi bangsa Indonesia, tarian ini tidak terpelihara lagi dengan baik. Tari Pakarena kemudian diselamatkan oleh beberapa orang Androng Pakarena yang juga bertindak sebagai penabuh gendang atau pagandrang yang terdapat di daerah Goa, Takalar, dan Jenek Ponto. Mereka tampil dalam keadaan sangat sederhana, tidak terpelihara untuk sekedar memenuhi permintaan masyarakat desa yang melakukan keramaian dan baru dianggap lengkap apabila ada tari Pakarena, seperti dalam perkawinan, pelepas nazar, dan pasar malam. Namun, tidak lagi ditarikan oleh kalangan bangsawan, tetapi oleh keluarga dan anak dari Androng Pakarena itu. Pertama kali Andi Nurhani Sapada, yang kita kenal dengan Ibu Nani, melihat tari Pakarena pada tahun 1950. Ketika ibu menghadiri acara adat keluarga melepas nasar di desa Bontonompo, Goa. Kami tidak tahu, tapi pada saat itu kami merasa terkesan sekali oleh sesuatu yang tidak terucapkan dengan kata-kata, kata ibu. Penarinya gadis-gadis remaja, sedangkan penabuh gendangnya sudah lanjut usia. Kostum penari sangat sederhana, baju bodo dengan bahan khas saeja atau katun merah, dengan potongan panjang yang tidak seragam, dengan sarung sutra jurak cadi. Perhiasan hanya terdiri dari sepasang giwang, kalung kecil, dan gelang biasa sebagai pelengkap, ditambah selendang segitiga yang menutupi kedua bahu. Kipas yang sudah rusak juga merupakan alat tari mereka. Kostum penabuh gendang adalah kemeja putih, celana hitam, sarung palekat, dan destar atau patondrok dari bahan batik di kepala.
tahun 1952 atas prakarsa organisasi seni budaya Mangkasara di bawah pimpinan Fakhrudin dan Romo mendatangkan grup tari Pakarena, asuhan seorang Androng Pakarena bernama Parancing dari Takalar, agar tarian ini dapat diajarkan kepada pelajar-pelajar di lingkungan organisasi ini. Latihan dilakukan di rumah kami Jalan Goa Selatan 10. Selama beberapa hari latihan, namun tidak memperoleh hasil yang diinginkan. Setelah mengamati cukup lama terhadap musik pengiring, kostum, dan pola interaksi antara penari dan pemusik, memaksa Ibu Nani mengambil keputusan bahwa tarian ini harus mendapatkan perubahan dan perbaikan dalam upaya menampilkan suatu pertunjukan yang layak dan mudah dipelajari. Beberapa hal yang mendapatkan perubahan dan perbaikan oleh Ibu Nani adalah: dari sisi komposisi, semula arahnya tidak menentu, maka dilakukan perubahan mengikuti 4 arah mata angin dengan putaran sesuai arah jarum jam. Pertama menghadap ke depan, lalu ke arah kanan, ke belakang, ke arah kiri, lalu kembali menghadap ke depan. Yang kedua, tarian ini dimulai dengan gerakan tangan tertentu dan tidak boleh diganti-ganti. Susunan tertentu dari tarian ini mulai diperbaiki. Selanjutnya dari sisi gerakan tangan dan kepala. Yang pertama, tangan kiri yang semula diletakkan seluruhnya di atas perut diangkat sedikit dan hanya ujung ibu jari menyentuh perut. Tangan kanan yang semula diayunkan ke belakang, kini setiap gerakan dimulai dari depan bahu kiri, lalu tangan kanan diayunkan melengkung ke depan, langsung ke arah belakang setinggi bahu dan badan kondok atau mengeper. Selanjutnya, cara memegang kipas yang biasanya digenggam begitu saja, lalu diperbaiki pegangannya dengan dijepit antara kelingking dan ketiga jari lainnya. Ibu jari membantu kelingking. Selanjutnya, gerakan kepala, asaile atau berpaling mendahului gerakan tangan, di mana sebelumnya gerakan kepala bersama dengan gerak tangan kanan. Pandangan mata tetap ke arah lantai, hanya tidak lagi sejauh 1 meter, tetapi sejauh kurang lebih 3 meter, supaya wajah tidak terlihat menunduk. Dari sisi lagu, sebagai tari ritual, lagu yang mengiringi tari Pakarena yang disebut royong, yang juga merupakan doa dan mantra, sangat sukar dipelajari dalam waktu singkat. Ibu Nani dan Daeng Romo sepakat mengganti dengan sebuah lagu Makassar yang populer saat itu, yaitu Bunganna Ilang Kebo atau Kembang yang Putih. Dalam menyanyikan lagu ini, mulut kemudian dilindungi oleh kipas yang terbuka seperti semula. Dalam pengembangan kostum, Ibu Nani melakukan perubahan kostum. Yang pertama penari, baju bodo yang biasanya terbuat dari kas saeja diganti dengan bahan satin polos dan warnanya tetap merah darah. Panjang baju yang semula sampai betis, kemudian dipendekkan sampai pada batas lutut, lalu diberi pita emas. Kemudian sarung menggunakan lipat sakbe curacakdi yang dipinjam dari keluarga. Cara pemakaian sarung masih seperti sebelumnya, yaitu menutupi seluruh kaki. Tarian ini belum mempunyai langkah kaki tertentu. Gerakan kaki yang ada hanya diputar di tempat, ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya selendang segitiga yang semula menutup kedua bahu diganti dengan selendang yang agak panjang dan diletakkan di atas bahu kiri bersama lengan kiri. Bila selendang di atas bahu kanan akan mengganggu gerakan tangan kanan tersebut. Perhiasan asli yang terbuat dari perak kendari sangat susah diperoleh karena jarang orang memilikinya. Perhiasan hanya terdiri dari giwang, kalung biasa, dan gelang kecil. Selanjutnya dari sisi penabuh gendang, baju diseragamkan dari bahan satin polos warna hitam dengan bentuk leher tegak, dihiasi dengan pita emas. Sarung juga lipat sakbe menggantikan sarung palekat, coraknya dipilih curalakba. Celana berbahan dari katun hitam, panjang sampai di bawah lutut, model tradisi Baroci. Selanjutnya memakai patonro atau destar yang tegak tinggi di kepala dan sebuah keris diselipkan di pinggang. Demikian perubahan pertama yang Ibu Nani lakukan pada tahun 1952.
70 tahun silam. Semua perubahan dan perbaikan ini hanya berdasarkan selera keindahan kami pada saat itu dan untuk kemudahan dalam pengembangan dan pembinaan tari Pakarena belaka, kata Ibu Nani. Tari Pakarena dalam bentuk baru hasil rekoreografi Ibu Nani diperkenalkan pada Hari Kemerdekaan Republik India Agustus 1952 dan pada ulang tahun RRI September 1952 di Makassar. Pada awal 1953, ketika Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno mengunjungi kota Makassar, kembali tari Pakarena ini ditampilkan di Gubernuran Makassar. Setelah menyaksikan tarian ini, Kepala Negara lalu mengundang Ibu Nani dan grup untuk mengisi acara kesenian pada hari ulang tahun proklamasi 17 Agustus 1953 di Istana Negara Jakarta. Penampilan pertama dalam forum nasional dengan serius Ibu Nani dan kawan-kawan mulai mengadakan persiapan dan latihan yang teratur. Gerakan dan komposisi tari semakin dikembangkan. Kostum penari yang semula satin kemudian diganti dengan baju bodo yang ditenun dengan benang sutra atau sakbe dengan warna tradisi merah dan hijau. Sarung ditenun pula dengan benang sutra motif curacadi seragam. Perhiasan dibuat dari perak kendari disepuh emas. Motif sesuai dengan ornamen tradisional yaitu bangkara, tokeng lakbu, dan kerotedong. Lalu dilengkapi dengan simataya, sulepe, dan pinang goyang. Kostum Pak Gandrang tidak mengalami perubahan karena masih representatif. Namun Ibu Nani menghilangkan elemen tertentu dari bunyi gendang yang secara spontan diganti ritme yang lebih tenang sehingga musik kedengaran lebih indah. Demikian pula lagu pengiring tetap menggunakan lagu Bunganna Ilang Kebo, namun syairnya disesuaikan dengan suasana proklamasi dan persatuan. Dalam proses rekoreografi tari Pakarena ini, Ibu Nani dibantu oleh Fahrudin Daeng Romo dan Mapasele Daeng Manggau, dua musisi terkenal yang sangat mendukung kebudayaan Makassar yang merupakan master gendang tari Pakarena. Rombongan kesenian pertama ke Jakarta pada perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1953 di Istana. Bagaimana tarian ini bisa dirubah sehingga dapat diminati dan dinikmati oleh banyak orang. Mula-mula ada macam-macam, katanya bangsawan tidak boleh menari atau menyanyi di depan umum. Namun Pung Hani dengan semangatnya, karena ingin melestarikan tari Pakarena ini, mulai melakukan perubahan-perubahan dengan menggunakan kami, adik, keponakan, anak-anak dalam rumah. Saya ingat tahun 52 atau 53 waktu itu, kami menari di depan Presiden Bung Karno waktu beliau berkunjung ke Sulawesi Selatan, dan beliau senang. Ada tarian Bugis Makassar yang ternyata sangat menarik seperti ini. Maka kami diundang waktu perayaan 17 Agustus di Jakarta, sekaligus menyambut Raja Thailand dengan istrinya Serikit yang cantik sekali. Ketika kami sampai di istana, latihan pertama itu juga masih terjadi diskusi, oleh karena protokol istana waktu itu tidak mau tariannya terlalu lama. Oke? Tarian harus dipersingkat. Satu gerakan tidak boleh diulang-ulang sampai 8-10 kali. Cukup 1-2 kali. Juga komposisi penari berdiri di mana secara singkat, koreografinya dirubah. Sehingga dengan demikian bisa ditampilkan di istana. Begitulah ceritanya. Sehingga pada saat ini saya bersyukur sekali, senang bahwa sekarang
sudah lebih luas dengan komposisi yang begitu cantik, bisa bersanding sama, bisa ditampilkan sama dengan sejajar dengan tari-tari dari daerah-daerah. Setelah pertunjukan di istana, tari Pakarena, hasil rekoreografi Ibu Nani, mendapat tanggapan yang cukup besar. Secara teratur, Ibu Nani dan grup menerima undangan pemerintah pusat pada event penting seperti Pekan Raya Ekonomi tahun 1955 di Jakarta dan Colombo Plan 1958 di Yogyakarta, dan setiap tahun berturut-turut mengisi perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia di Istana Negara. Awal tahun 1954, tari Pakarena mendapat kesempatan mengikuti misi kesenian Republik Indonesia. Yang pertama ke luar negeri yaitu Singapura, lalu kemudian Hong Kong dan RRC bersama para penari dari Jawa. Ibu Nani sebagai ketua rombongan Sulawesi Selatan dan sekaligus salah satu dari 6 penari bersama 4 pemusik melakukan pementasan hampir seluruh ibu kota provinsi Cina selama 3 bulan. Perjalanan mengikuti misi kesenian ini membuat Sulawesi Selatan selangkah lebih maju dibanding daerah lain di Indonesia, selain Jawa dan Bali tentunya, dalam hal perkembangan seni tradisi. Tahun 1959, Ibu Nani membuka kursus tari Pakarena di kediaman kami Jalan Goa Selatan 10, sekarang Jalan Jenderal Sudirman 66. Saat itu usia saya 8 tahun. Dan bersama teman seusia kami belajar tari Pakarena. Ibu langsung mengajarkan tarian ini kepada anak dan remaja putri, dibantu oleh penari senior seperti Ibu Munasia dan Ibu Sofiani. Pertunjukan perdana tari Pakarena seusia saya pada suatu acara amal di Gedung Panti Penghibur awal tahun 1960. Itulah awal karir saya sebagai penari. Dalam setengah kurun waktu 60-an, Ibu Nani memimpin rombongan kesenian Sulsel melakukan pertunjukan pada jamuan kenegaraan di Istana Negara Jakarta bersama penari dari daerah lainnya. Kunjungan Raja Thailand dan Ratu Sirikit 1961, Pangeran Akihito dan Putri Michiko 1962, Ganevo 1963, Asian Games tahun 1964, dan tahun 1965, peringatan Dasawarsa Konferensi Asia Afrika, di mana saya termasuk salah satu penari. Februari 1960, Ibu Nani mengikuti suami yang ditugaskan menjadi Bupati Kepala Daerah Sidenreng Rapang. Kursus tari Pakarena pun terhenti sementara. Selama 6 tahun bertugas di daerah, Ibu Nani tidak berhenti berkesenian. Di masa itu, Ibu Nani menciptakan tari kreasi baru yang diilhami dari adat dan kebiasaan suku Bugis yang ada di Sidrap. Lahirlah tari Marelau Pamase Dewata yang dikenal dengan nama tari Padukpa, tari Bosara, tari Pak Tenung, tari Padendang, dan lain-lain sebagainya. Tahun 1962, Ibu Nani mendirikan organisasi Institut Kesenian Sulawesi atau IKS yang dikelola dan dibiayai oleh Ibu Nani sendiri. Organisasi ini berkembang pesat, memiliki cabang hampir di semua kabupaten. Ibu Nani mengajarkan semua tari ciptaannya, termasuk tari Pakarena, diajarkan secara luas. Melalui IKS, seni tradisi Sulawesi Selatan dikembangkan dengan arah dan tujuan yang jelas. Keinginan Ibu Nani mewujudkan IKS sebagai model pendidikan seni yang terarah memotivasi Ibu Nani membentuk Konservatori Tari Sulawesi yang dirintisnya bersama dengan Hamzah Daeng Mangimba di tahun 1971. Ibu Nani menyusun kurikulum setingkat SMU dengan pendidikan seni tari yang dominan dan menjadi guru dan pembina konservatori ini. Dalam proses selanjutnya, konservatori ini diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah dengan nama Sekolah Menengah Karawitan Indonesia atau SMKI yang hingga kini masih berjalan dan telah menghasilkan banyak guru-guru tari untuk sekolah dasar dan menengah yang tersebar di seluruh kabupaten di Indonesia.
Pada tahun 1985, Ibu Nani kemudian mengusulkan kepada Dekan Fakultas Bahasa IKIP Makassar untuk membuka jurusan seni tari tingkat diploma 3. Bersama Farid Hamid, dosen dan seniman tari, Ibu Nani menjadi pengajar di jurusan ini. Saat ini, jurusan seni tari menjadi jurusan pada Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar dengan tingkat S1. 70 tahun yang lalu, tari Pakarena digali dan dikembangkan oleh Ibu Nani. Dan selama 60 tahun, Ibu melakukan berbagai upaya dalam membina dan melestarikannya. Ibu Nani sadar betul bahwa infrastruktur pembinaan seni tradisi sangat diperlukan dalam upaya pengembangan dan pelestariannya. Ibu membuka kursus tari Pakarena, mendirikan Institut Kesenian Sulawesi, menginisiasi pembentukan konservatori tari yang kemudian menjadi SMKI yang hingga kini masih tetap berjalan dan telah menghasilkan beribu generasi pencinta seni yang diharapkan menjadi penerus ibu dalam pengembangan dan pembinaan seni tradisi, termasuk tari Pakarena. Tanpa infrastruktur ini, seni tari Pakarena tidak akan berkembang seperti sekarang. Di tingkat pendidikan tinggi, Ibu berhasil mendorong terbentuknya jurusan D3 Seni Tari di Fakultas Bahasa IKIP Makassar dan terlibat langsung sebagai pengajar, dan sekarang telah menjadi jurusan Seni Tari dan Musik Fakultas Seni dan Desain dengan tingkat S1. Ibu Nani tidak menyangka bahwa tarian ciptaan dan garapannya juga telah menjadi kajian ilmiah oleh mahasiswa pada jurusan ini. Nur Wahida, salah seorang mahasiswa S2 UGM Yogyakarta, menulis tesisnya tentang tari Pakarena. Ibu Nani menjadi narasumber utama. Tari Pakarena yang semula adalah bagian dari upacara ritual, digali dan dikembangkan oleh Ibu Nani 70 tahun silam. Dibina dan dilestarikan selama 60 tahun oleh beliau. Kini telah menjadi seni pertunjukan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kini tari Pakarena telah menjadi milik masyarakat Sulawesi Selatan, bukan lagi masyarakat suku Makassar. Apa yang Ibu Nani lakukan pada 70 tahun yang lalu telah mengukir sejarah dalam perkembangan seni tari dengan menempatkannya sebagai salah satu tarian yang sejajar dengan tarian Jawa dan Bali. 12 tahun sudah Ibu berpulang ke haribaannya. Semoga dedikasi Ibu dalam merintis penggalian, pengembangan, dan pelestarian seni tradisi Sulawesi Selatan, termasuk tari Pakarena, diberikan jannahnya yang tertinggi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.